Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para orang tua, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jami Al-Furqan, bapak-bapak dan ibu-ibu, so'imin dan so'imat, mu'takifin wal mu'takifat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur, mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid Allah, dengan harapan mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. So'imi dan so'imat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu konsep syariat Islam yang amat penting. Agama kita adalah agama yang mengajarkan dua hal sekaligus, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya, sekaligus juga hubungan sesama hamba Allah. Dalam mukadimah tadi saya sampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, kata Allah, kecuali kalian melakukan hablum minallah sekaligus hablum minan nas. Dan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang dilatih untuk menguatkan dua dimensi ini. Bagaimana tidak? Yang pertama, hablum minallah. Sejak awal di bulan suci Ramadan, kita diajarkan untuk dekat di rumah Allah. Sejak awal Ramadan, kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas sholat berjamaah kita di masjid. Dan itu membuktikan bahwa selama latihan kita, selama tarbiyah kita, ternyata kita mampu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, bahkan kita pun mampu qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang tidak sedikit. Dan ini adalah tempat yang terbaik di muka bumi. Kata Nabi, khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini tidak lain adalah masjid. Bahkan orang yang menguatkan hablum minallah dengan memakmurkan masjid, Allah azza wa jalla sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ironisnya, seringkali latihan kita untuk memakmurkan masjid ini, sebagian orang melakukannya selesai sampai berakhir Ramadan.
Ketika Ramadan lewat, seakan-akan kita mengucapkan selamat tinggal wahai masjidku. Nanti ketemu lagi tahun yang akan datang. Bahkan tadarus Al-Quran kita, subhanallah, setiap malam mungkin sebagian kita malah sudah dapat juz yang kesekian, sempat buat status di WA-nya pun. Alhamdulillah ya, sudah juz 25. Bikin status di Facebook, alhamdulillah ya, bukber dengan segala macam makanan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keikhlasan kita dengan ibadah. Tetapi ketika lewat Ramadan, seakan-akan kita meletakkan Al-Quran kita di lemari, kita ngomong sama Al-Quran kita, selamat tinggal wahai Quranku. Goodbye my Quran. Insya Allah next time, next year we meet you too. Nanti tahun depan kita ketemu lagi. Bahkan Al-Quran yang kita daruskan setiap malam di bulan suci Ramadan, kerap kali hanya sampai pada bacaan semata. Padahal bukankah Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk? Inilah sesungguhnya tarbiyah kita, menguatkan bagaimana hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Hablum minallah. Kita pun mampu beriktikaf di masjid. Kita pun mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ketika kita mampu melakukan hablum minallah yang dilatih di bulan suci Ramadan, kita berharap apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan yang penuh berkah ini terus konsisten pasca Ramadan, bahkan sampai maut datang menjemput kita. Kita lihat bagaimana kebiasaan masyarakat kita. Awal Ramadan, subhanallah Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali melakukan survei betapa orang ketika malam tarawih yang pertama, ini ramainya luar biasa masjid. Bahkan di samping tempat saya tinggal itu masjid, ada ibu-ibu yang sudah taruh sejadah dan mukenanya sejak maghrib, Pak. Orangnya belum sampai, tapi sejadah dan mukena sudah sampai. Saking rajinnya malam pertama tarawih. Tapi di 10 hari yang terakhir, ya Allah, mungkin harus diumumkan di masjid berita kehilangan sebagian jamaah tarawih dan sebagian jamaah sholat subuh. Ini kan ironis. Itu artinya latihan kita tidak berhasil. Apalagi seringkali kita saat ibadah, kita ini kan orang yang justru terbalik dengan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Nabi, Ramadannya itu di awal-awal biasa, di 10 hari yang kedua meningkat, makin 10 hari terakhir Nabi kita Muhammad SAW makin intensif Ramadannya, makin intensif ibadahnya. Satu hal yang terbalik bagi kita hadir. Kalau boleh jujur kita jawab, kira-kira di 10 hari terakhir ini ibadah kita makin semangat atau makin rajin, Pak? Jawabnya aja males, apalagi kerjainnya, Pak. Ibu-ibu, saya mau tanya, kita hari ini fokusnya mau nungguin Lailatul Qadar atau mempersiapkan hari raya Idul Fitri? Ya Allah, Bu, nggak itikaf lagi, Bu, nggak tadarus Al-Quran lagi. Aduh, mohon maaf Pak Ustadz, nastarnya takut angus. Bahkan kerap kali kita mau itikaf sekalipun, Pak. Ini salahnya kita mungkin itikaf di masjid bawa HP, Pak. Akhirnya mau nggak mau ada WA masuk. Lagi seru itikaf, khusyuk, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermuasabah. Masuk bunyi HP kita dari istri tercinta kita. Pak, anak-anak udah ngambek pengen diajak ke mall. Mau pilih mana? Mau terus iktikaf atau anak dan saya ngambek hari ini? Pilih mana, Pak? Terus iktikaf atau pulang? Alhamdulillah masih ngaku, Pak. Padahal ini kan hablum minallah. Bukankah kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang bangun menghidupkan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ridho Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya.
Ini yang pertama. Yang kedua, so'imin dan so'imat rahimakumullah. Ternyata Ramadan juga mengajarkan kita tentang hablum minan nas. Bagaimana tidak? Karena orang yang melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan wajib menutupnya dengan zakat. Ini adalah konsep ajaran agama Islam tentang sosial. Filantropi dalam Islam mengajarkan bagaimana kita berbagi. Mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki ada hak orang lain di sana, Pak. Apa yang Allah anugerahkan berupa harta benda kita, ini wajib kita keluarkan. Makanya kalau ada pertanyaan yang menurut saya cukup nyeleneh, Ustadz, bagaimana kalau ada orang puasa tapi nggak mau bayar zakat? Sebenarnya jawaban pertanyaan ini sama dengan pertanyaan, Pak Ustadz, saya ini punya kawan puasa Ramadan sih mau, tapi sholat enggak. Ada yang seperti itu, Pak. Puasa sih puasa dia, Pak. Ramadan biasa ikut sahur, buka dan puasa, tapi sholat enggak. Atau ada lagi dia puasa tapi nggak mau bayar zakat. Padahal hartanya banyak, tanahnya di mana-mana. Ini harus kita pahami. Sebuah kritik yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah yang sangat familiar di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini kritik yang pertama. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang nggak percaya hari kiamat, orang-orang yang klaimnya tentang dirinya beragama bohong? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu adalah mereka yang tidak peduli anak yatim, tidak memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bahkan lebih keras lagi Allah kritik kita, fawailul lil musallin, ay iqabun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan sholat yang tiang agama itu, yang kata Nabi amalan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat, tapi Allah kritik kita, wailun, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ada orang yang nggak sholat malah dibalikin, berarti untung gue dong. Gue nggak sholat, lo aja yang sholat celaka. Kalau ada yang komen kayak gini gampang jawabnya. Gue aja yang sholat masih belum tentu, apalagi lo, kira-kira begitu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Kita udah sholat, tapi masih ada dikritik oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai sholatnya, Pak. Bukan ninggalin, tapi lalai. Al-Imam Ibnu Katsir katakan, orang yang lalai dalam sholatnya diantaranya alladzina yuakhiruna sholata an awqatiha. Orang yang sholatnya nanti-nanti terus. Baru juga zuhur, apalagi sekarang nih, mentang-mentang Ramadan, Pak. Adzan favorit selama Ramadan kan adzan maghrib. Rasanya kalau adzan isya nggak favorit sekarang, Pak. Malah kalau adzan isya, udah isya aja. Tapi kalau adzan maghrib, subhanallah, semua orang kompak. Tapi ironisnya, kita malah salah latihan. Ketika diingatkan sama istri kita, Pak, sholat dulu, kolaknya nanti aja terusin lagi. Atau makannya nanti aja habis sholat. Dengan enteng dia menjawab, Allah juga tahu gua puasa. Dia pasti tahu, Pak. Padahal itu yang wailun. Tapi saya berhusnudzon, jamaah Masjid Al-Furqan ini semuanya insya Allah sholatnya awal waktu. Walaupun ada laporan ada yang sholat subuh di awal waktu duha. Yang penting ada awalnya, Pak Ustadz. Ya bukan awal waktu, namanya kesiangan kalau itu, Pak. Yang kedua Allah sampaikan, Bapak Ibu, alladzina hum yura'un. Orang yang sholat tapi niatnya tidak lillah. Niatnya ingin dilihat orang. Ini kan problem kita hari ini, Pak. Bagaimana semua orang hari ini
setiap amal ibadahnya semua orang biar tahu kita lagi ngerjain satu amal ibadah. Sampai ada seorang psikolog mengatakan kita terkena penyakit narsisme, Pak. Semua orang biar tahu kerjaan kita. Sampai doa pun bukan di tengah malam tahajud mohon kepada Allah, doanya di media sosial. Bikin status di Facebook, ya Allah, Lebaran 5 hari lagi, pulang kampung nggak ya guys? Doanya sama Allah tulis di Facebook. Sejak kapan Nabi mengajarkan di media sosial? Bahkan kerap kali kita ingin dipuji orang. Umroh dikasih tahu semua orang. Sampai sholat subuh, ngaji, tarawih. Alhamdulillah ya, sore ini cari bukaan puasa. Ini kan narsis namanya. Tapi ada yang ketiga, yang terakhir disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat dianggap celaka, wa yamna'unal ma'un. Inilah konsep yang kedua yang saya sampaikan tadi. Bagaimana orang yang sholat Allah kecam, Allah kritik ketika mereka ibadah kepada Allah tapi enggan berbagi kepada orang lain. Kita punya zakat, Allah ancam orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya, nggak mau diinfakkan, nggak mau dizakatkan di jalan Allah. Apa yang Allah sampaikan? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalimatnya pakai kalimat basyir, berikan kabar gembira. Biasanya kabar gembira itu kan yang ngenakin, Pak. Tapi karena untuk mencela perbuatan ini, Allah ungkapkan kalimat fabashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka yang pelit, bi'adzabin alimin, dengan azab yang pedih. Kita ini kan kalau ngomongin zakat, bukan yang dilihat sisanya, Pak. Kan zakatnya cuma 2,5%. Kalau Bapak Ibu punya deposito 100 juta, yang dikeluarkan berapa? Cuma 2.500.000. Tapi yang kita hitung, wah 2,5 juta lumayan. Nggak dilihat sisanya 97.500.000. Itu yang membuat berkah harta kita. Maka Allah kecam kita orang yang sholat tapi enggan membayar zakat. Termasuk di dalamnya orang yang enggan bersedekah. Padahal Allah berikan motivasi yang luar biasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Bahkan so'imi dan so'imat rahimakumullah, wa afdolus sodaqoti rofi Ramadan, seutama-utamanya sedekah ada di bulan suci Ramadan. Ironisnya kita juga seringkali berbagi hanya Ramadan, Pak. Betul, afdolnya di bulan Ramadan, sebagaimana saya sampaikan hadisnya tadi. Tapi tentu kita tidak bijak kalau kita sodakoh di bulan Ramadan, pasca Ramadan kita nggak sedekah lagi. Emangnya orang miskin makannya cuma Ramadan saja, Pak? Memangnya orang-orang fakir, al-ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil, mereka hanya menikmati di bulan Ramadan? Tentu tidak. Karena itu lagi-lagi, bagaimana kita pun bisa menjaga konsistensi hablum minan nas kita. Maka mudah-mudahan di Ramadan yang sebentar lagi meninggalkan kita, kita akan tetap niat dalam hati kita, insya Allah ketika lewat Ramadan pun saya niat untuk tetap memakmurkan masjid ini, untuk tetap melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, untuk tetap melakukan amaliyah sunnah. Dan insya Allah pula kita niatkan dalam diri kita, kita akan terus berbagi kepada orang lain walaupun jumlah yang tidak signifikan, karena kita yakin
Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Soimi dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, karena saya tahu betul kalau kajian subuh apalagi di 10 hari terakhir, di malam ke-25, mungkin tadi malam ada yang iktikaf kurang tidur, saya tahu kelihatan sekali wajahnya sayu semua, apalagi tempat favoritnya bersandar di dinding. Ini tandanya ngantuk, tapi alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyampaikan materi ini dan tidak ada seorang pun yang tertidur pulas. Mudah-mudahan sabarnya kita dalam menahan kantuk ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari bersama kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Allah terima. Allah sempurnakan kekurangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamit taksirana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.